Bisnis ke depan itu decoupling bisnis masa lampau atau bisnis masa ini. Decoupling adalah keterlepasan atau bukan merupakan kelanjutan bisnis masa lalu atau saat ini, atau perubahan bentuk dari masa lalu yang bermetamorfosis. Bukan, decoupling itu bentuk baru, putus dengan masa lalu. Bisnis ke depan, bisnisnya bentukan baru dan banyak. Dalam 15 tahun ke depan ada banyak bisnis yang tumbuh di mana saat ini model bisnis tersebut belum ada. Bahkan ada yang memprediksi di tahun 2030 ada 40% jenis bisnis baru di masa itu yang saat ini tidak dikenal sama sekali. Bahkan TV dianggap bisnis zaman dinosaurus. Anak yang lahir di tahun 2030 ke atas tidak kenal TV. Kita beri ilustrasi. Net TV modalnya triliunan dengan penonton per hari diperkirakan 1 juta pemirsa. Bandingkan dengan Raffi Gigi di YouTube yang per hari penontonnya 5 juta pemirsa. Modalnya tidak lebih 1 miliar. Apa nggak bubrah itu dunia TV ke depan? Bayangkan, ditambah lagi kalau 5G sudah mulai dipasarkan di dunia seperti saat ini. Tahun 2021 diperkirakan 50% gadget dunia adalah 5G, di mana speednya 10 kali lebih cepat dari 4G. 5G berbasis satelit bisa mengcover luas area yang tidak ada blank spotnya di mana-mana dan cepat. Bisa-bisa Telkom dan Telkomsel serta sejenisnya di tahun 2022 ke atas tinggal separuh omsetnya karena kita pakai 5G milik negara lain yang lebih murah. Maka YouTuber menjadi new content dan YouTube menjadi new TV. Anak-anak generasi Z yang disebut generasi digital murni ini adalah generasi hyper connected. Di tahun 2030 mereka merupakan 25% angkatan kerja dan ini punya gaya bisnis baru. Di tahun 2045 di mana Indonesia emas kala itu yaitu 100 tahun Indonesia merdeka, anak zaman Z merupakan 75% angkatan kerja produktif dan 40% generasi milenial menguasai 80% world wealth di tahun 2045. Apa yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia atau apa yang terjadi di dunia pendidikan secara global? Pendidikan akan jadi digital. Guru akan tinggal separuh jumlahnya di tahun 2030 dibandingkan jumlah guru saat ini. Sekolah hanya akan jadi sarana untuk keterampilan sosial, akhlak, dan project based seperti prakarya dan inovasi. Ilmu serta inovasi semua pindah ke gadget. Di platform pendidikan akan segera banyak bermunculan dan di setiap disiplin ilmu dan di setiap levelnya akan tersedia di dunia digital. Sekedar mengingat masalah banyaknya profesi yang hilang. Sekitar tahun 2010-an, pilot helikopter plus kameramen merupakan pekerjaan dari puluhan ribu orang di seluruh dunia. Saat ini menganggur semua. Alih profesi atau alih bidang. Tidak lagi ambil kamera lewat udara karena sudah tergantikan oleh drone. Drone mulai mengambil alih jatah GoFood dan supir ojol deliver di tahun 2025. Driverless car akan mengurangi jumlah sopir bis dan jumlah supir angkutan umum hingga 50% 10 tahun dari sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk generasi muda sekarang? Mulailah kuasai dunia digital, IT, IoT, AI, dan ciptakan sistem baru yang berhubungan dengan membuat hidup lebih mudah. Dan untuk saya pribadi, yang generasi X ini, saya harus belajar dengan generasi milenial dan generasi Z yang gak nyandak otak saya dengan kalian. Jujur, salut buat kalian.